Makasih Yang Mulia. Yang pertama kepada Profesor Ibnu Sina dan Pak Redi. Pertanyaan saya adalah apakah kedua ahli tersebut tidak mengetahui adanya frase yang pernah diputuskan atau keputusan yang pernah oleh MK ini, atau memang tidak mau mengutip ini? Ada tafsir yang begitu gamblang jelas tentang artinya persidangan berikut. Kalau tidak tahu, ya berarti kurang teliti. Kalau tahu tapi tidak dimuat, itu tidak jujur. Gitu. Pertanyaan saya itu. Yang kedua, kepada Profesor Nindyo dan dari Pak Dedi ya, Dendi. Saya rasa Yang Mulia, kita bicara soal uji formil, bukan substansi. Jadi sepanjang selebar apapun penjelasannya, itu adalah perdebatan substansi, bukan formil. Kami pun punya hujah yang luar biasa atau dalil yang luar biasa tentang hal itu, karena sebelum pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebelum ada COVID, pemerintah memimpin 2014, pertumbuhan ekonomi menurun dan konsisten menurun. Itu sama-sama belum ada undang-undang Omnibus Law. Selesai. Kalau ada kata-kata untuk pertumbuhan, dan untuk pertumbuhan. Jadi itu kita bicara fakta aja, seluruh argumen itu bisa menjadi batal, penjelasannya nanti akan lebih rumit lagi. Salah satunya karena kita bertumbuh pada hutang. Hutang yang hampir 800 atau 1000 triliun pada 2004 kita harus bayar hutang dan cicilan. Yang artinya menyedot dana masyarakat, dan masyarakat nggak punya uang dan tidak belanja, maka pertumbuhan ekonomi akan drop. Karena konsumsi kita hampir 60% ditopang oleh pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Ketika kantong di rakyat kita kering, maka drop pertumbuhan ekonomi. Itu penjelasannya paling clear. Jadi menurut saya Yang Mulia, kedua orang ini, Profesor dan Dendi, Pak Dendi, penjelasannya untuk tidak dipertimbangkan. Dan pertanyaan saya kepada kedua mereka, barangkali ada kegiatan yang lebih penting dari acara di sini, maka apakah bersedia untuk meninggalkan, minta izin kepada Yang Mulia untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti serahkan ke majelis untuk mempertimbangkan. Majelis. Masih ada? Masih ada. Oh, silakan. Iya, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya. Wahidin, pemohon nomor 10 dan 12 dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Persaudaraan Pekerja Sebentar. Ya. Silakan. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingatkan kepada kita semua yang hadir di sini bahwa kita hadir di sini untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Maka dari itu, antara kami sebagai pemohon dan pemerintah sebagai yang tergugat, kita berselisih di sini. Karena apa yang disampaikan nanti oleh Hakim Agung yang ada di depan ini, itulah yang kita pegang bersama-sama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Nah, maka dari itu saya mengingatkan tadi, frasa yang disampaikan oleh saya menguatkan tadi pendapat saudara saya terkait masalah terutama Profesor siapa tadi itu yang Bapak Dendi, Ibnu Sina dan Dendi tadi sama dengan Bung Jumur terkait masalah persidangan berikutnya. Ini juga saya mengutip tadi yang putusan MK juga di sini terkait masalah frasa persidangan berikutnya itu. Ya, saya langsung intinya, hal demikian penting mengingat esensi diterbitkan Perpu itu karena adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Absolut itu artinya mutlak, tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi tegas di sini putusan MK itu. Maka dari itu. Jadi yang ditanyakan apa? Tunggu dulu Pak Hakim. Yang ingin saya tanyakan, kenapa ada sistem dramatikal dan sistem apa tadi itu? Sistem dramatikal dan sistem autentik dan segala macam. Anda bikin istilah-istilah baru dalam forum ini. Dan tolong
Bagaimana sih istilah sistem itu bertentangan dengan putusan MK? Jadi seharusnya Anda sebagai seorang yang dikatakan ahli harus bisa baca ini dengan benar, mengartikan dengan benar. Karena kata absolut itu saya tegaskan lagi adalah mutlak. Tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi sidang berikutnya itu ya itu maksud dari MK ini. Maka tolong saya tegaskan di sini sekali lagi, Anda seorang ahli, jadilah ahli yang baik dan benar. Karena kami menggugat ini atas nama rakyat Indonesia, juga untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kaum buruh sudah banyak tertindas. Tiap hari anggota saya ter-PHK. Tiap hari kita lihat rakyat kita berantem dengan aparat. Tiap hari demo di jalanan. Gara-gara undang-undang cilaka ini. Itu fakta yang real. Yang harus kita ingatkan semua. Maka di forum ini saya ingatkan kepada siapapun semua. Saya ingatkan di sini. Al-Quran surah Al-An'am. Karena saya dari PPMI. Saya harus ingatkan sesuai dengan ayat Al-Quran, dan orang-orang yang disumpah tadi atas nama Al-Quran harus mengingat ayat-ayat ini. Al-An'am surah ayat 1, 2, 3. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menjadari. Ingat, ketika Anda semua salah memutuskan perkara ini, maka Anda sama saja menipu diri Anda sendiri dan masa depan negeri ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.